Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, pagi ini kembali kita diberikan keberkahan dan dibukakan pintu kebaikan dengan dimudahkannya kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak mempelajari agamanya yang mulia ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita, penguat dalam setiap keadaan dan kondisi kita, pengingat ketika kita khilaf dan salah, dan mudah-mudahan menjadi hujah bagi kita di hari kiamat kelak. Ucapan salat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita berharap salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, para sahabat-sahabatnya yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Durus Al-Muhimma Li'amatil Ummah dalam pembahasan Suratul Masad, Surat Al-Masad, atau juga disebut dengan Surat Al-Lahab. Surat ini tergolong kepada surat Makkiyah dengan jumlah ayatnya 5 ayat. Dengan jumlah ayatnya 5 ayat. Surat ini berbicara tentang satu pokok pembahasan, celaan terhadap Abu Lahab dan keluarganya yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mencelanya dan menghinanya. Kenapa Al-Qur'anul Karim menyebutkan dengan sebutan nama surat atau dengan sebutan kisah Abu Lahab? Ya. Karena beliau adalah orang yang sangat benci dengan dakwah Nabi, yang sangat memusuhi dakwah Nabi. Di samping ia mengetahui dengan benar dan yakin tentang kebenaran dakwahnya. Ditambah lagi dia sebagai seorang karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah menjadi sebuah hal yang akan memberikan pengaruh negatif. Dari keluarganya sendiri saja tidak meyakini atau menentang dakwah yang disampaikan oleh keponakannya, tentu itu akan memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya. Dakwah yang Nabi SAW sampaikan itu mendapatkan sambutan yang penuh dengan kebencian.
Makanya inilah salah satu surat yang menggambarkan tentang satu keluarga yang sangat benci dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa potret keluarga. Ya, pertama keluarga yang mana hubungan suami istri itu baik. Usaha mereka itu saleh, suami istri baik. Mereka mendakwakan kebaikan. Yang kedua adalah suami mereka saleh, ya, dan istri mereka tidak. Ini tergambar dalam kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Kalau potret pertama tadi itu tergambar dalam keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tergambar dalam keluarga yang bukan golongan Nabi seperti Imran dan keluarganya. Nah, potret yang kedua, suaminya saleh, ya istrinya tidak. Tergambar dalam kisah keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam, karena istri mereka berdua khianat kepada risalah dakwah yang didakwakan oleh suami mereka. Orang yang paling pertama musuhi adalah istri mereka. Yang ketiga adalah kebalikan yang kedua. Istrinya salehah, baik, dan suaminya tidak. Itu tergambar dalam keluarga Fir'aun, yang mana memiliki seorang istri yang Asia, yang penuh dengan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mendapatkan pendamping yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, inilah keluarga yang kedua-duanya tidak baik. Kalau potret pertama apa tadi? Keluarganya suami istri baik. Yang keempat ini gambarannya adalah kedua-dua keluarga atau pasangan suami istri tidak baik. Inilah potret keluarga Abu Lahab. Suami istri tidak baik, pengumbar fitnah, penyebar fitnah, menghidupkan api permusuhan, mengibah dakwah Nabi kemana saja. Suami pergi keluar rumah menyebarkan fitnah, istri pun demikian. Itulah gambaran keluarga ini. Maka surat Al-Masad ini adalah gambaran tentang, ya, permusuhan keluarga ini terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini di sini tabbat al-ula, ya, kata yang pertama itu doa alaihi, ya, sebuah kehinaan, kecelakaan. Yada abi lahabi wa tab, kedua tangan Abi Lahab. Artinya memang ini adalah kalimat langsung dari Allah bahwa kehinaan, kehancuran, kesengsaraan pada Abi Lahab. Dia ini adalah man huwa Abu Lahab, amun Nabi SAW, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini termasuk kunyah lebih masyhur daripada nama Abu Lahab, ya. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa dinamai dengan demikian atau diberikan kunyah demikian? Li isyraqi wajhi, karena wajahnya memang terang. Wajahnya terang, putih, ya.
Wa kana katsirul aziyati li Rasulillah. Beliau ini sangat banyak ya menentang Nabi dan sangat banyak menyakiti Nabi SAW. Baik secara lisan, ya itu jelas, berkeliling di kota Mekah menghina dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. Di dalam sebuah hadis Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika naik ke sebuah bukit, kemudian dia memanggil ya Sabah, ya Sabah, yang dipanggilkan semua, berkumpullah semua orang Quraisy. Naik ke sebuah bukit, berkumpullah orang-orang Quraisy di sana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bagaimana pendapat kalian kalau aku sampaikan bahwa musuh datang di waktu pagi atau di waktu sore kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian, apakah kalian mempercayai diriku? Sepakat mereka mengatakan iya, sepakat, karena memang Nabi tidak pernah didapati berdusta sekalipun oleh mereka. Kalau kejujuran Nabi, amanahnya Nabi, itu sepakat mereka, tidak ada celahnya di situ. Nabi itu orang yang jujur, Nabi orang yang amanah, orang yang baik akhlaknya, tidak ada khilaf di situ oleh bangsa Quraisy. Lalu Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yadayi adzabin syadid. Lalu Nabi mengingatkan bahwa saya adalah orang yang datang memberikan peringatan kepada kalian dengan azab yang sangat pedih, ya. Bahasa orang yang tidak suka begitu ya. Padahal yang disampaikan Nabi itu hak, benar. Tapi apa cukup ya kalimat Nabi itu menjadi penenang dalam jiwa mereka? Apakah kalimat Nabi itu kemudian mereka takut kepada Allah? Tidak. Bilkhusus Abu Lahab, dakwah kalau mendapat tantangan dari keluarga sendiri itu memang berat, pengaruhnya besar. Maka kemudian disinilah dia mengatakan tabban lak, celakalah bagi kamu, tab ya, celakalah bagi kamu. Allah menurunkan surat tabbat yada abi lahabi wa tab. Inilah asbab turunnya, di mana Nabi SAW mengatakan, menyampaikan bahwa dia sebagai seorang Rasul yang memberikan peringatan, yang mengajak kepada Islam, yang mengajak kepada tauhid, mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada siksaan yang amat pedih jika seandainya kalian tidak beriman. Maka kemudian disinilah dia mengatakan alihadza jama'tana tabban lak. Kemudian ya inilah yang menjadi ya, tantangan yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ayat ini? Khasira wa khaba wa dhalla amalu wa sa'yu. Ya, merugi, sesat amal dan pekerjaannya. Wa qad tahaqqaqat khasaratuhu wa halakuhu. Maka telah terbukti bahwa kesengsaraannya dan kehancurannya. Ini. Jadi sekali lagi bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa ketika orang menentang dakwah ini, lambat laun sehebat apapun dia akan binasa. Dakwah Islam ini kalau ditentang, kalau dilawan, itu artinya kita melawan Allah dan Rasul. Siapapun dia, apapun kedudukannya, kehebatannya, akan binasa. Seperti mana di awal sejarah Islam kita dapatkan bagaimana hancurnya Abu Lahab dan keluarganya. Allah abadikan kisah mereka di dalam Al-Quranul Karim. Ini. Lalu kemudian
Allah menyebutkan pula tentang apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka banggakan itu. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan biasanya memang orang, Pak, kalau merasa kuat dan merasa hebat itu tidak terlepas dari apa yang Allah sebutkan di sini, yaitu harta. Harta itu orang bisa menjadi kuat, tapi bisa juga orang bisa menjadi hancur. Dan orang biasanya bersandar untuk menjadi orang yang merasa hebat dan kuat itu senantiasa ya bersandar kepada kekuatan harta. Di sini Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini wa ma kasab di sini artinya adalah anak. Jadi harta anak tidak akan berguna, tidak akan ada manfaatnya ketika itu menentang dakwah yang benar ini. Jadi perhatikan baik-baik bahwa ketika orang merasa hebat dan kuat, mestilah dengan dua hal ini. Harta kekayaan yang tidak berbatas, harta dia yang melimpah ruah, ya, kemudian anak yang hebat-hebat. Abu Lahab punya harta yang banyak. Dan dia juga memiliki ya bangsa keturunan yang kuat. Maka disinilah bahwa yang menjadikan dia kuat itu bersandar tidak lepas dari dua hal itu, harta dan anak. Bahkan Allah juga menyebutkan di hari kiamat kala, di mana di saat huru hara datang, tidak ada lagi ya pertolongan, di mana hari itu Allah gambarkan hari kiamat itu dengan kalimat ya yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada lagi bahwa harta, anak tidak ada berguna, illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang menjadi misi kita ya, bahwa kita memperbaiki diri kita, kita memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki muamalah kita, tidak menjadikan harta dan anak itu sebagai ajang menyombongkan diri ya, sebagai alat untuk bisa kita membanggakan diri. Tidak, itu semua akan habis, itu semua akan tidak akan ada manfaat. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sayasla naran dzata lahab, pasti kelak mereka ini akan masuk ke dalam api yang yatalahab, yang menyala-nyala, yang besar. Nah, di sini ya dzata syurur wal lahab wa ihraqin syadid, api yang sangat jahat ya, api yang akan membakar, api yang akan menghanguskan dia. Inilah akibat daripada menentang dakwah. Di dunia Allah sebutkan harta dan kekayaan anak-anak yang mereka banggakan tak akan ada guna. Maka mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, kemudian ternyata ada peran yang juga dia dikuatkan oleh hal lain, itu wamra'atuhu. Ini wamra'atuhu, ini istrinya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu ay zawjatuhu disebut dengan Ummu Jamil. Kalau Abu Lahab namanya siapa tadi? Abdul Uzza. Dan istrinya Ummu Jamil, ismuha Arwa binti Harb. Kunyah istrinya Abu Lahab adalah Ummu Jamil, namanya Arwa binti Harb ibn Umayyah, dan dia adalah saudari perempuannya Abu Sufyan, saudari perempuannya Abu Sufyan. Nah, ini dia. Bayangkan, itu kan mutar-mutar gitu saja itu orang-orang hebat-hebat bangsa Quraisy. Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu taala anhu, alhamdulillah, yang pada akhirnya dia masuk Islam, Abu Sufyan. Wa kanat tusa'idu zawjaha ala adhiyati Rasulillah. Ini ya gambaran istri yang membantu suami dalam kemungkaran. Ternyata ada istri yang membantu suami dalam kemungkaran, yang sepatutnya bukan demikian.
Sepatutnya membantu suami di dalam ketaatan, bukan dalam kemungkaran, bukan dalam menentang dakwah, tapi bantu suami Anda di rumah untuk kokoh di jalan dakwah ini. Bantu suaminya agar semangat mengaji, bantu suaminya agar mencintai sunnah Nabi, bantu suaminya untuk teguh di jalan agama ini. Kalau suaminya masih dalam ranah riba, masih dalam pekerjaannya, paling tidak jatuh pada syubhat, kuatkan suami Anda di rumah agar dia berhenti di situ. Kurangi tuntutan-tuntutan kehidupan, cukupkan ya apa yang ada dulu. Rasa syukur kepada suami yang sangat dalam, tunjukkan taatnya, tunjukkan kecintaannya, tunjukkan perhatian kepada suami. Bukan sebaliknya, membantu suami di dalam, ya, terkadang ada suami yang siap untuk berhenti di tempat yang penuh dengan riba, tapi istri datang membisikkan, ekonomi kita belum settle, kehidupan kita masih banyak yang kita butuhkan, anak sekolah, biaya rumah tangga, dan seterusnya. Ini artinya Anda melemahkan suami, menyeret suaminya kepada kemungkaran. Padahal istri itu disebutkan oleh Allah litaskunu ilaiha, agar kita para laki-laki itu tenang bersamanya. Fungsi Anda adalah menguatkan suami dalam kebaikan, bukan pada posisi melemahkan. Bantu suami Anda dalam amal saleh. Ketika dia lalai, ingatkan. Ketika dia futur, berikan semangat. Itu fungsi Anda. Bukan seperti Ummu Jamil yang membantu suami dalam kemaksiatan, bukan. Ini salah. Maka ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang dilakukan oleh hammalatul hatab? Imam kayu bakar artinya penyulut fitnah, penyebar fitnah, ya, di dalam kehidupan. Tahmil hataba fatulqihi ala zawjiha liyazdad ala ma huwa fihi wa hiya muhayyatun lidzalika musta'iddah. Dia yang membuat suaminya lebih semangat untuk menghina Nabi. Dia yang membuat suaminya lebih kuat untuk menyakiti Nabi. Ini fungsi istri yang fatal, fungsi istri yang salah, ya. Wa qila inna tamshi bin namimah. Makna hammalatul hatab di situ disebutkan juga dia berjalan dengan namimah, ya, dengan menyebutkan kalimat ini, kalimat ini, kalimat ini, berjalan-jalan, berkeliling menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Allah katakan fi jidiha hablum mim masad, di leher al-masad al-lafif, ya, terdapat tali yang dipintal. Wa qila innahu silsilah zar'uha sab'una dhira'a. Qala al-ulama wa fi hadhihi surati mu'jizah zahirah wa dalilun wadih 'ala an-nubuwah. Dalam ayat ini, dalam surat ini terdapatlah mukjizat secara zahir dan dalil yang jelas tentang kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani ukhwati fiddin, ketika dakwah ini ditentang, ya, dilawan dan dipersempit jalannya, maka itu artinya kita sama saja kita mencampakkan diri kita kepada kebinasaan dan kehancuran. Yang kedua, harta dan anak yang kita banggakan itu tidak akan berguna bagi kita apabila kedua-duanya itu kita gunakan pada kemungkaran dan kemaksiatan. Yang ketiga, jadilah pasangan, ya, suami yang saling mensupport di dalam ketaatan dan amal saleh, tidak saling mendorong dan memberikan semangat dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Jadilah salah satu di antara kedua penguat ketika pasangannya lemah, hadir di saat pasangannya lalai, ya, dan menjadi, ya, penguat di saat pasangannya, ya, jatuh dalam kekhilafan. Ingatkan, ajak, tarik kepada amal saleh. Kemudian hentikan, ya, dalam keluarga itu
dalam perbuatan yang selalu mengumbar fitnah di tengah masyarakat, dalam dakwah yang diajarkan, dakwah yang ditegakkan, yang bersumberkan kepada dalil-dalil yang sahih, ya, maka jangan sampai keluarga-keluarga ini menjadi sumber fitnah bagi dakwah. Ya, jangan sampai menjadi sumber fitnah bagi dakwah. Ya, karena betapa banyak juga hari ini ya, ada keluarga-keluarga yang menjadi sumber berita yang tidak benar terhadap sebuah dakwah yang diajarkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi di atas pemahaman para as-salafil ummah. Kemudian keluarga itulah yang menghalang-halangi, kemudian yang menyebarkan fitnah yang begitu dahsyat dalam tengah masyarakat. Maka jadilah keluarga yang senantiasa harmonis dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Jadilah keluarga yang kokoh di atas agama, bukan di atas dosa. Ya. Dan jadilah keluarga yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan membencinya. Maka inilah yang harus kita lakukan, ikhwani, di antara pelajaran surat Al-Masad, bahwa Islam senantiasa tegak di atas agama yang kokoh sampai ya hari kiamat kelak. Maka tentu ada orang-orang yang akan memusuhinya. Maka berhati-hatilah Anda dengan azab yang sangat pedih yang Allah sediakan bagi penentang-penentang dakwah ini. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga-keluarga yang selalu taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, selalu menghidupkan syiar-syiar agama dalam kehidupannya, dan menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang selalu hadir dalam hari-harinya. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.